Halo anak-anak semuanya, berjumpa kembali dengan Pak Paul dalam kebaktian pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga sehat semua ya. Oke, seperti biasa ya, pada kebaktian kali ini Bapak akan mengajak anak-anak semuanya untuk merenungkan bacaan kitab suci yang akan kita dengarkan dalam kebaktian hari ini. Oke, anak-anak, kalau begitu kita mulai saja kebaktian kita pada hari ini. Yuk, sebelum kita memulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ya, anak-anak semuanya, sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami, anak-anak-Mu, sampai dengan hari ini. Ya Tuhan, semoga melalui kebaktian ini, kami semakin dekat dan taat kepada ajaran-Mu. Jadikanlah kami murid-murid-Mu yang setia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak semuanya, kita sudah selesai berdoa. Yuk kita lanjut. Nah, seperti biasa, setiap kebaktian Bapak pasti selalu mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama ya. Yuk kita nyanyi bersama yuk. Sudah siap anak-anak semuanya? Mana suaranya? Oke, sudah siap ya? Oke, yuk kita dengarkan sebuah lagu berikut.
Oke anak-anak ya. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu, yaitu dengan lagu Dari Terbit Matahari Sampai Pada Waktunya ya. Nah, anak-anak pasti sering mendengarkan lagu itu ya dan sudah menyanyikan lagunya bersama-sama. Ya, kita bersyukur kita masih diberikan matahari sehingga kita bisa melihat ciptaan Allah yang begitu indah ya dan kita bisa menghirup nafas hidup sampai dengan hari ini ya. Jadi kita jangan lupa untuk bersyukur anak-anak semuanya. Oke ya. Kalau begitu ya kita dengarkan bacaan kitab sucinya yuk anak-anak semuanya. Nah, tapi jangan asik sendiri ya. Kita dengarkan dulu ya supaya nanti anak-anak semuanya bisa tahu cerita dari kitab sucinya ya. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Yesus suka bercerita tentang pengampunan Allah, tetapi pemimpin-pemimpin Yahudi mengeluh tentang bagaimana ia selalu berteman dengan pendosa. Lalu Yesus menceritakan 3 cerita yang menunjukkan jika Allah sangat bersuka jika pendosa bertobat dari dosa mereka. Cerita yang pertama tentang seorang gembala yang memiliki 100 domba. Seekor domba hilang. Seketika ia meninggalkan 99 dombanya dan pergi mencari domba yang hilang. Gembala itu mencari dan mencari sampai ia temukan dombanya. Lalu dipikulnya domba itu di bahunya dan dibawanya pulang dengan gembira. Ia menceritakannya kepada teman-temannya. Bergembiralah dengan aku, karena aku menemukan domba yang hilang. Yesus menjelaskan bahwa ada kegembiraan yang besar di surga jika seorang pendosa bertobat. Bertobat berarti menyesal akan dosa-dosa dan berhenti berbuat dosa. Cerita Yesus berikutnya tentang seorang wanita yang mempunyai 10 keping perak yang merupakan hasil tabungan seumur hidupnya. Hal buruk terjadi, dan ia pun kehilangan sekeping perak. Sapu, 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 wanita itu mencari di mana-mana. Akhirnya ia menemukan keping yang hilang. Ia sangat gembira. Dapatkah engkau menebak yang ia lakukan? Ya, ia menceritakannya kepada teman-temannya. Sekali lagi Yesus berkata, malaikat-malaikat Allah bergembira jika seorang pendosa bertobat. Cerita yang ketiga, yaitu Yesus menceritakan adalah cerita yang tersedih, yaitu menceritakan tentang seorang anak yang meninggalkan rumah bapaknya. Di negara yang jauh, anak itu menghabiskan uangnya dengan tidak bijaksana. Lalu apa yang harus ia lakukan? Keadaan makin buruk karena musim kemarau dan kelaparan datang. Anak itu dapat mati kelaparan. Putus asa karena selalu lapar, anak itu mendapat kerja yaitu memberi makan babi. Tapi tidak ada yang memberi dia makan. Ia dengan senang hati makan makanan babi. Kemungkinan besar ia lakukan. Akhirnya anak laki-laki itu menyadari kesalahannya. Ya, di rumah bapakku, para pembantunya mendapatkan makanan yang layak, pikirnya. Aku akan pulang ke rumah dan mohon ampun dari bapakku atas kesalahanku. Aku tidak layak menjadi anak bapakku. Aku hanya berharap dapat bekerja sebagai pembantu di tempat bapakku. Ketika anak itu masih cukup jauh dari rumahnya, bapaknya sudah melihatnya. Dengan gembira, bapaknya lari menjemput anaknya. Ia mencium dan merangkul anaknya. Bapa, aku berdosa, aku tidak layak untuk menjadi anakmu. Anak bertanya kepada bapaknya jika ia mau memperkerjakan dia sebagai pembantunya. Tetapi bapaknya memotong. Keluarkan jubah terbaik, alas kaki dan cincin untuk anakku.
dan bersiaplah untuk pesta besar. Adalah pesta yang menakjubkan karena anak yang hilang sudah kembali. Yesus menceritakan ini karena Allah sangat menyintai orang berdosa yang bertobat dan kembali kepadanya. Nah, anak-anak semuanya, jadi ya dari bacaan kitab suci yang sudah kita dengarkan, ya, jadi Tuhan Yesus itu sangat senang dan sangat bergembira kepada orang-orang yang bertobat, ya, bertobat atau mengakui kesalahan yang sudah dia lakukan atau mengakui dosa yang sudah dia perbuat, ya, seperti kisah anak yang hilang ini, ya. Nah, tadi kita sudah dengarkan bahwa Tuhan Yesus menceritakan 3 cerita. Ya, cerita yang pertama yaitu lagi-lagi bagaimana ada seekor domba yang hilang. Ya, seekor domba ini hilang di antara kerumunan domba yang lain. Dari 100 domba itu, 1 domba hilang entah kemana. Tapi Tuhan Yesus mengatakan pengembala domba itu mencari 1 domba yang hilang tersebut. Nah, kenapa pengembala tersebut mencari 1 domba yang hilang tersebut? Ya karena 99 dombanya berada di dalam kawanan, ya, sehingga tidak hilang. Sedangkan 1 domba yang hilang ini harus dicari. Jadi ketika pengembala itu mencari dombanya dan ketemu, betapa senangnya pengembala tersebut karena dombanya sudah didapatkannya kembali. Ya, artinya bahwa begitu juga ketika seorang manusia berbuat dosa, dia jauh dari Tuhan dan Tuhan masih menunggu manusia tersebut untuk bertobat, ya, meminta maaf kepada Tuhan dan datang kembali lagi kepada Tuhan untuk memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Ya, seperti anak domba tersebut yang akhirnya kembali lagi ke kerumunannya. Ya, yang cerita kedua juga tadi kita sudah mendengarkan anak-anak semuanya. Ya, ada seorang perempuan dan ketika dia mencari sesuatu, ya, dia tidak ketemu dan akhirnya ketika dia bertobat dan mengakui kesalahannya, akhirnya dia menemukan apa yang menjadi keinginannya selama ini. Ya. Dan yang ketiga tadi kisah anak yang hilang, ya, itu adalah garis besar dari bacaan kitab suci yang kita dengarkan. Bagaimana anak yang hilang ini, ya, dia sudah mendapatkan harta warisan orang tuanya, terus dia gunakan untuk berfoya-foya, dia gunakan untuk bersenang-senang, dan ketika uangnya habis dia pun kebingungan. Dan akhirnya dia harus rela untuk bekerja sebagai penjaga babi, ya, yang tadi kita dengarkan itu, penjaga babi, di mana ketika dia menjadi penjaga babi itu malah babinya yang mendapatkan makanan, sedangkan dia tidak sama sekali mendapatkan makanan. Ya. Nah, dari situlah, ya, si orang tersebut atau anak bungsu tersebut, ya, menyesal atas segala perbuatannya. Dia kecewa, kenapa ya saya menghabiskan seluruh harta warisan orang tua saya, ya? Kenapa saya dulu nggak hemat-hemat aja, ya? Akhirnya dia baru menyesal setelah terjadi seperti itu. Ya. Dan akhirnya ketika dia bingung, tidak tahu harus berbuat apa lagi, dan akhirnya dia berpikir, apakah aku harus kembali ke rumahku saja ya, ke rumah bapakku? Tapi aku malu, ya. Aku malu nih, aku udah ngabisin harta orang tuaku, ngabisin harta ayahku, dan aku tidak menyisakan sama sekali. Kira-kira ayahku akan menerima aku nggak ya? Nah, itulah yang dipikirkan oleh orang tersebut, oleh si bungsu tersebut, ya. Dan akhirnya tanpa dia pikir panjang lagi, karena mungkin dia sudah bingung dan tidak ada jalan keluar, dia kembali ke rumahnya dan bertemu dengan ayahnya. Dan ketika dia bertemu dengan ayahnya, betapa senang ayahnya melihat anaknya yang si bungsu itu kembali lagi ke rumah. Ya, bahkan ayahnya itu nggak mengingat-ingat lagi kesalahan yang dilakukan oleh anak bungsunya tersebut. Dia nggak memikirkan lagi harta warisan yang sudah dia berikan kepada anak bungsunya tersebut. Dia tidak tanyakan itu lagi. Yang dia harapkan adalah bagaimana anak bungsunya itu bisa kembali ke rumahnya dan dia bisa bertemu dengan anaknya lagi. Dan itu terjawab ketika si bungsu kembali ke rumah. Ya.
Jadi dibuat pesta sebagai tanda si anak yang hilang ini, si bungsu ini kembali ke rumahnya. Nah, itu seperti yang tadi Bapak katakan bahwa seperti manusia yang berbuat dosa itu kan jauh dari Tuhan ya anak-anak semua. Nah, jauh dari Tuhan itu berarti kamu kurang dekat dong sama Tuhan dong. Iya nggak? Iya, kalau kamu buat dosa, berarti kamu semakin jauh dari Tuhan. Semakin kamu buat kesalahan, ya kesalahan apa misalnya marah-marah lah, berkata-kata kasar lah, berbohong lah, dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat kamu jauh dari Tuhan Yesus, ya. Nah, kalau kamu semakin jauh dari Tuhan Yesus, gimana kamu bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Ya. Nah, makanya kalau kamu sering lakuin dosa atau perbuatan kesalahan itu, jangan lupa kamu meminta maaf. Ya, kamu mengakui kesalahan itu di hadapan Tuhan. Minta maaf sama Tuhan. Ya, Tuhan marah nggak sama kamu? Sebenarnya Tuhan kecewa, ya. Kecewa ya sama kamu. Kamu udah buat kesalahan ini itu, tapi Tuhan membuka pintu maaf kepada kamu ya. Tuhan menunggu kamu nih ya untuk minta maaf, untuk ngelakuin kesalahan ya. Kapan ya orang ini datang kepada aku minta maaf ya dan mengakui kesalahannya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu setia menunggu permintaan maaf dari kita semua anak-anak. Asalkan kamu apa? Asalkan kamu dengan sadar mengakui kesalahan yang kamu lakukan dan mau bertobat, ya, bertobat berjanji tidak mau melakukan perbuatan dosa atau kesalahan itu lagi, ya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu masih mengharapkan orang-orang yang suka berbuat dosa itu untuk bertobat, ya, supaya apa? Supaya bisa kembali lagi dekat dengan Tuhan Yesus. Seperti tadi kisah anak yang hilang, ya. Walaupun dia sudah berbuat kesalahan, tapi karena dia mau bertobat dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, maka ayahnya mengampuni anaknya tersebut dan membiarkan anaknya tersebut untuk kembali tinggal bersama-sama di dalam rumah ayahnya itu. Nah, anak-anak, jadi ya intinya adalah anak-anak harus bertobat ya, harus mengakui kesalahan ya. Kalau udah pernah buat salah, udah pernah berbuat dosa harus minta maaf sama Tuhan ya. Pertama minta maaf sama Tuhan dulu karena udah buat kecewa Tuhan. Habis minta maaf ke Tuhan, minta maaf ke orang tuamu ya, ke papa dan mama. Nah, kamu udah ngecewain papa dan mamamu dengan berbuat seperti itu. Baru setelah itu kamu minta maaf kepada teman-temanmu, kepada bapak ibu guru, dan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Ya, jadi harus bertobat ya, harus mengakui kesalahanmu itu ya. Jangan kamu malah senang dengan perbuatan dosa yang kamu lakukan. Aduh, aku senang kok Pak, hahaha gitu kan. Aku senang kok aku berbuat dosa. Nah, jangan seperti itu. Ya, kalau seperti itu berarti namanya kamu jadi anak-anaknya iblis. Mau kamu jadi anak-anak atau murid-muridnya iblis? Nah, jangan dong. Kan katanya mau jadi anak-anaknya Tuhan Yesus ya. Kalau mau jadi anak-anaknya Tuhan Yesus, harus ikutin dan melaksanakan ajarannya Tuhan Yesus ya. Bisa anak-anak semuanya? Harus bisa ya. Nah, kita dengarkan sebuah lagu yuk.
Oke ya. Nanti anak-anak bisa dengarkan lagunya, nanti akan Bapak tampilkan di Google Classroom ya. Oke. Nah, jadi di penghujung kebaktian kita pada kali ini adalah Bapak mau mengajak anak-anak untuk membuat kreativitas ya. Nah, nanti akan Bapak tampilkan kreativitas di Google Classroom ya. Jadi nanti kira-kira seperti ini kreativitasnya, dan tentunya Bapak akan tampilkan video cara membuat kreativitasnya ya. Seperti biasa, anak-anak nanti bisa di-share di kolom beranda atau forum atau home di Google Classroom-nya ya. Jika sudah menyelesaikan atau membuat kreativitasnya ya. Jadi nanti kerjakan dengan baik anak-anak semuanya biar nanti Bapak bisa melihat hasil kreativitas kamu ya. Tentunya berkaitan dengan bacaan kitab suci pada hari ini. Oke, anak-anak semuanya, kalau begitu kita tutup dengan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa anak-anak semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh belajar pada hari ini. Kami boleh melaksanakan kebaktian pada pagi hari ini. Semoga bacaan kitab suci yang sudah kami dengarkan dapat kami renungi, dapat kami resapi, dan membuat kami untuk bertobat kembali lagi kepadamu dan berjanji tidak akan lagi melakukan kesalahan atau dosa-dosa kami. Dan Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami. Berikanlah kami kesehatan dan selalu Engkau bimbing kami semua supaya kami tetap sehat dan melaksanakan ajaran-Mu di dalam kehidupan kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.